kemarin selamat juga ya. Terima kasih. Sudah Iya. menang ini gimana nih artinya memang bakal meninggalkan dunia. Betul. entertain? Sebenarnya saya alhamdulillah saya sudah terpilih menjadi Wakil Bupati Indramayu. Terus tentu nanti setelah pelantikan saya akan mulai aktif untuk bekerja di Indramayu. Jadi otomatis saya akan tinggal di sana, berpindah di sana. Dan sebenarnya saya pengen ngundang teman-teman media tadinya tuh, kalau nggak PSBB lagi kan, untuk kita makan bersama sambil berpamitan dari dunia entertainment secara official. Jadi saya nggak lagi bekerja sebagai seniman secara profesional, tapi bukan berarti nanti saya nggak boleh melakukan kegiatan seni. Misalnya kalau berdrama atau apa ya boleh, itu kan anggap saja hobi. Tapi secara ofisial saya tidak berprofesi, jadi tidak digaji dan berkontrak sebagai pemain sinetron. Jadi berencana saya pelantikan itu di akhir Februari dan mulai aktif kerja di 1 Maret mungkin ya, dan seterusnya. Gimana Mas Akil pertimbangannya mau tidak mau ya memilih salah satu konsekuensinya harus Iya, meninggalkan. karena kan memang kalau saya di politik kan sebenarnya sudah hampir 10 tahun lah. Tapi memang kalau kita terpilih sebagai, kemarin saya pernah jadi anggota DPR kan memang tinggalnya di Jakarta. Dan sebagai anggota DPR itu biasanya Jumat, Sabtu, Minggu itu libur. Nanti ada lagi namanya reses, dan reses itu kalau sudah selesai, karena reses saya dekat, maka saya punya waktu beberapa, dan itu biasanya suka main sinetron kadang-kadang, itu pun tidak secara profesional. Tapi kalau di Indramayu ya nggak mungkin saya datang syuting, Pak Wakil Bupatinya di mana? Lagi syuting? Nah, kayaknya kan nggak enak kan gitu. Jadi memang harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Dan begitu banyak sekali kerjaan yang harus saya, ini kan amanat ya, yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab. Ini nggak bisa disambi, menurut saya tidak bisa disambi. Tapi seandainya nanti ada penampakan saya dalam persinetronan, itu bisa jadi dilakukan mungkin di hari Minggu, paling cuma 1 hari, itu pun nggak terlalu lama. Jadi bukan berarti stop sama sekali mengharamkan diri masuk TV sebagai pemainnya, enggak. Sebagai hobi, kan ada bupati yang hobinya mancing, jadi ketika libur dia pergi mancing, ada yang hobinya main golf. Nah kebetulan karena saya tidak hobi main golf dan tidak hobi mancing, maka bisa jadi nanti saya hobinya kan berseni peran. Pertimbangannya akhirnya nih lebih Iya, saya tidak mengingkari betapa besarnya jasa-jasa dan doa para fans atau orang yang mendukung dan menonton sinetron atau di entertainment, juga teman-teman pemilik production house, kru dan lain-lain, itu sangat berjasa dalam hidup saya. Tapi memang saya mungkin sudah di titik yang ingin mengembangkan diri, dalam artian ketika menjadi pemain sinetron kita bisa menghibur banyak orang, mungkin se-Indonesia bisa nonton kita terhibur, tapi batasan saya cuma hanya bisa menghibur. Saya ingin berbuat lebih, misalnya menolong dalam konteks yang sebenarnya. Ketika ada orang yang tidak punya rumah layak, kita bisa benahi. Kalau saya pakai honor sinetron saya paling cuma bisa benahi 1 atau 2 rumah. Ada anak yang tidak bisa sekolah, mungkin saya bisa sebagai orang tua asuh mungkin 10 sampai 100 anak. Tapi kalau kita bicara 1000 anak, 10.000 anak, 1000 rumah, itu nggak akan mampu uang pribadi saya. Tapi ketika kita menjadi pejabat publik, khususnya di sini kepala daerah, maka dengan wewenang yang kita miliki, kita bisa berbuat, bisa membangun banyak sekolah, bisa membangun jembatan-jembatan yang selama ini orang nyebrang harus pakai getek dan takut tenggelam misalnya gitu. Maka sebagai bupati atau wakil bupati atau nanti menjadi gubernur, bisa melakukan secara real. Jadi bukan cuma sekedar menghibur, tapi bermanfaat dalam artian yang sebenar-benarnya. Nah itu mudah-mudahan nanti ketika saya sudah nggak ada di muka bumi ini, mungkin itu bisa menjadi amal jariah saya gitu, dan mengimbangi dosa-dosa saya yang begitu banyak. Tinggal di Indramayu nanti bakal ninggalin hewan-hewan kesayangannya. Nah hewan-hewan kesayangan memang kemarin udah banyak yang dijual ya. Cara saya kan pergi dari Jakarta ke Indramayu, berarti nggak nyari uang di sini, uang keluar terus juga kesibukan, akhirnya banyak yang dijual, lumayan lah buat menyambung hidup ketika sedang berkampanye. Jadi binatang tinggal seperempat, dan itu pun nanti akan saya bawa di sana sebagai binatang piaraan. Tapi bisa juga nanti setelah menyelesaikan masalah kesehatan, pendidikan, dan yang penting-penting lainnya, tidak ada salahnya juga nanti kita akan membuat kebun binatang di Indramayu sebagai sentra hiburan buat masyarakat, juga sentra edukasi. Jadi bukan cuma sekedar lihat binatang, tapi juga ada unsur edukasinya, seperti kayak misalnya pariwisata edukasi, atau anak-anak sekolah bisa datang ke sana untuk agribisnis, belajar agribisnis ke depannya. Jadi bisa bikin kebun binatang di Indramayu nantinya setelah kita selesaikan urusan-urusan infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan kesehatan. Seperti kan gak hanya Mas Akil yang maju, ada Sarul juga. Gimana nih artinya kemarin juga berfoto bersama sama Kang Hengki Kurniawan juga. Iya, Hengki Kurniawan, Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat. Itu sahabat saya dari dulu, kita sama-sama di entertainment, pernah bikin production house PH bareng. Beliau jadi sutradara, saya jadi penulisnya, main bareng juga. Terus sama-sama tuju politiknya bareng juga. Jadi sama-sama tuju politik bareng pada saat itu, satu partai yang sama. Terus saya ke DPR,
Mas Hengki ke kepala daerah jadi wakil bupati. Jadi kita saling support, saling dukung. Nah sekarang ini saya akan belajar banyak sama Mas Hengki karena Mas Hengki sudah duluan jadi kepala daerah. Mungkin kalau Mas Hengki nanti jadi ke DPR, mungkin dia bisa sedikit belajar sama saya karena saya pernah jadi anggota DPR. Dan Mas Syahrul Gunawan juga kemarin kita sempat nyalonin juga legislatif, tapi belum beruntung pada saat itu. Terus sekarang sama-sama terpilih Syahrul Gunawan di Kabupaten Bandung gitu. Ada juga Mas Adli Fairuz yang mungkin memang belum terpilih, tapi jangan patah semangat karena politik is about jatuh bangun gitu, jatuh bangun. Jadi yang penting keinginan kita untuk mengabdi, masalah hasilnya itu kan serahkan pada ilahi. Rumah akan dikosongin aja atau akan dijual atau gimana? Rumah jual aja mungkin ya, nanti saya di sini saya kan ada apartemen, jadi saya tinggal di apartemen. Rumah dijual kan udah nggak ada binatangnya, kan nggak piara binatang, jadi cukuplah. Palingan rumah kan bukan, maksudnya kalau di Jakarta kan paling cuma Sabtu Minggu ketemu sama anak saya, dan mungkin anak saya juga akan sering datang ke Indramayu, jadi cuma buat stay aja, jadi nggak perlu ngurus binatang, maka cukup pakai apartemen saja. Berarti memang beberapa harta benda akan Iya, harta benda sudah banyak yang ludes juga dijual, bukannya karena apa, bukan biaya politiknya tinggi, tapi memang kan saya kan nggak tinggal di Indramayu kemarin. Nah ketika saya tinggal di Indramayu maka tempat buat nyari uang, kan saya nyari uangnya kan kemarin kan ini apa, jadi pemain sinetron, kan jadi nggak syuting, maka untuk membiayai hidup saya dan keluarga saya maka banyak yang saya jual binatangnya. Kan juga sebagian dari binatang piaraan saya kan juga investasi kan, jadi belinya kecil 10 juta, jual gede misalnya jadi 15 juta atau 20 juta. berapa aset Mas? Total Aset saya, wah nanti tukang pajaknya udah. Tapi nggak, karena memang saya kalau menjadi kepala daerah itu akan terbuka. Semua aset-aset saya itu bisa dicek di KPK ketika LHKPN, dan ada. Saya nggak terlalu. Ya, saya bersyukur alhamdulillah di laporan LHKPN sudah tercatat semua harta kekayaan saya, bahkan sampai ke motor, sampai ke TV pun dicatat gitu. Jadi memang tidak transparan karena kita kan besok akan digaji pakai uang rakyat, maka rakyat harus mengetahui berapa gajinya bupati, berapa pendapatnya. Jadi jangan sampai ketika sekarang saya punya uang misalnya 10 miliar atau 20 miliar baru jadi bupati setahun saya tiba-tiba punya uang 100 miliar. Pertanyaannya dari mana, kan itu harus bisa dijelaskan. Jadi yang sudah terjual tahunnya berapa? Ya bangsa-bangsa 100-200 juta lah gitu. Dan saya sebulan kan perlu ya buat makan, buat apa gitu. Berarti FTV yang tentang K-pop itu berarti FTV yang terakhir. K-pop itu FTV enggak, saya masih syuting lagi.